Usaha dan energi. Kali ini kita memasuki subbab berikutnya. Setelah kemarin kita belajar mengenai pengertian usaha beserta rumusnya dan teorema usaha dan energi. Kali ini pada bagian C kita belajar mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kalau di SMP kan udah pernah belajar juga kan mengenai bunyi hukum kekekalan energi. Kali ini kita lebih khusus membahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Terlebih dahulu kita ketahui apa yang dimaksud dengan energi mekanik. Energi mekanik merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial yang terdapat pada suatu benda. Bunyi hukum kekekalan energi mekanik adalah jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu benda, maka besarnya energi mekanik dimanapun dan kapanpun akan selalu sama atau tetap. Nah, itulah bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik. Berarti kalau kita lihat di sini ada gaya, artinya gaya yang bekerja pada benda tersebut ya berasal dari benda itu sendiri, bukan berasal dari gaya luar. Maksudnya tidak ada tarikan atau dorongan yang diberikan dari luar. Jadi gayanya berasal dari benda itu sendiri. Maka energi mekaniknya dimanapun, berarti pada posisi manapun dan waktu kapanpun akan selalu sama. Jika dirumuskan, maka EMA sama dengan EMB. Artinya energi mekanik pada posisi A sama dengan energi mekanik pada posisi B. Diuraikan lagi kan EM menjadi EP tambah EK. Maka menjadi EPA tambah EKA sama dengan EPB tambah EKB. Dijabarkan lagi EP menjadi MGH. Hanya HA, kalau EK-nya setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB tambah setengah MVB kuadrat. Jadi inilah persamaan yang berlaku pada hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kalau jumpa soal, yang mana nanti itu penerapan energi mekaniknya? Perhatikan ciri-cirinya. Biasanya kalau soalnya itu terdapat perbedaan ketinggian benda. Maksudnya ada ketinggian pertama, ada ketinggian kedua. Nanti pada soal itu bendanya mengalami atau ada perbedaan posisi. Dan ditanyakan berapa kecepatan, berapa ketinggian bisa juga, ataupun berapa besar energi, baik EK maupun EP pada posisi tertentu. Jadi kalau ada dua ciri soal seperti ini, maka kita dapat menggunakan hukum kekekalan energi mekanik dalam penyelesaiannya. Contoh-contoh soalnya nih, misalnya nih kayak ada benda yang jatuh dari ketinggian tertentu, dia bergerak di sumbu Y gitu kan. Posisi awal, posisi kedua, 3, 4, dan 5 ya pada gambar ini sampai dia menyentuh tanah. Nah, itu dia ada perbedaan ketinggian kan dari perbedaan posisi. Kemudian yang ditanyakan nanti pada soal bisa energinya atau kecepatan. Coba perhatikan pada gambar yang ini. Pada posisi paling atas, EP sama dengan MGH, sementara EK-nya 0. Artinya, pada kondisi ini, mula-mula saat dia dijatuhkan, energi potensialnya maksimum, tetapi EK-nya 0. Nah, kemudian dia bergerak kan ke bawah karena dia jatuh. Maka pada posisi ini, lihat di sini, EP besar dari EK. Kemudian, kalau yang pada bagian terakhir, EP-nya 0, EK-nya maksimum. Maksudnya gini, dari posisi awal itu EP-nya maksimum, EK-nya yang 0. Nah, setelah dia turun, maka EP-nya semakin berkurang, tapi EK-nya semakin bertambah. Karena EP-nya semakin berkurang, maka ketika dia sudah mencapai tanah, maka EP-nya 0. Karena nggak ada ketinggian lagi kan? EK-nya yang maksimum sesaat sebelum menyentuh tanah. Jadi walaupun EP dan EK-nya itu mengalami perubahan, tapi yang namanya energi mekanik selalu tetap. Yang kedua, ada juga kondisinya ketika benda digantungkan pada sebuah tali, sehingga seperti bandul, dia kan. Ketika pada simpangan maksimum, maka di situ EK-nya 0, EP-nya maksimum. Kemudian ketika dilepaskan, barulah energi potensialnya berkurang, tapi EK-nya bertambah. Nah, ketika dia berada posisi ini di tengah-tengah, EK-nya maksimum dan EP-nya minimum. Nah, jadi yang dimaksud dengan ketinggian perhatikan di sini ya. Jadi kita tarik garis putus-putus, kemudian baru kita bisa menentukan yang mana H. Tuh. Yang ketiga, ada kondisi bendanya pada roller coaster. Nah, jadi ketika posisi benda itu lintasannya berliku-liku kayak gitu.
Biasanya kan kita melihat lintasan benda di X atau di Y kayak gitu kan, ini kayak berliku-liku, bahkan ada seperti lingkaran kayak gini. Nah, jangan pening atau jangan khawatir melihat kondisi soal seperti ini jika dia memenuhi ciri ini. Dia menanyakan V atau H, bisa juga EK ataupun EP pada soalnya. Maka nanti penyelesaiannya menggunakan konsep energi mekanik. Contoh soal, ada contoh soal 3 buah contoh soal. Nanti contoh soal ini akan Ustazah bahas di video berikutnya. Yang penting sekarang anak-anak Ustazah harus ingat apa persamaan yang berlaku pada hukum kekekalan energi mekanik, karena ini nanti yang menjadi konsep dalam penyelesaian 3 soal tersebut. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Jika G-nya 10, berapa kecepatan benda saat berada 15 meter di atas tanah? Nah, kalau kita perhatikan dari soal ini kan ada perbedaan ketinggian kan? Atau ada perbedaan posisi. Yaitu posisi pertama dengan ketinggian 20 meter, posisi kedua dengan ketinggian 15 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan. Oleh karena itu, dalam penyelesaian soal ini kita menggunakan konsep energi mekanik. Kita tulis rumusnya. EM1 sama dengan EM2. Jabarkan menjadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Kemudian jabarkan kembali EP menjadi MGH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah setengah MV2 kuadrat. Gini dia kan. Lihat lagi soalnya, dia masanya nggak dibilang, tulis aja M. Nah, gravitasi juga nggak dibilang ya, kalaupun nggak dibilang kita tetap gunakan 10. H1, coba perhatikan di gambar berapa ketinggian pertamanya? 20 meter, harus SI ya, ketinggian itu tambah setengah, M-nya nggak ada, V1. Nah, dia jatuh bebas, katanya kan kalau jatuh bebas berarti V-nya 0. Nah, M-nya nggak ada, G-nya 10, H2-nya 15. Tambah setengah M V2 kuadrat. Kecepatan yang berada pada ketinggian 15 ini kan yang ditanyakan. Nah, udah kita masukin angkanya, kita sederhanakan. Ini suku pertama kan, ini juga suku, ini suku, ini suku. Berarti ada 4 suku. Lihat, pada setiap suku terdapat M, sama-sama punya M. Nah, kalau mereka sama-sama punya M, boleh kita buang untuk menyederhanakannya. Nah, setelah kita coret M-nya, akan jadi lebih sederhana. Ini menjadi 200, ini dikalikan 0, 0 ya. Ini menjadi 150 tambah setengah V2 kuadrat. Paham sampai sini matematikanya? Setelah itu kita pindah ruaskan. Setengah V2 kuadrat sama dengan 200 kurang 150. Berarti V2 kuadrat sama dengan 200 kurang 150, 50. 50 kali 2, 100. Gitu kan? Maka V2 sama dengan akar 100. V2 sama dengan 10 meter per sekon. Kalau begitu jawabannya yang C. Juga kalau kondisi bendanya di bidang miring, ya, tapi ini bukan hukum Newton, karena lihat dulu apa yang diketahui dan ditanya. Jadi ada sebuah balok ditahan pada puncak bidang miring, artinya yang berada dalam keadaan diam. Balok dilepas, meluncur tanpa gesekan sepanjang bidang miring. Berarti dia nggak ada gaya lain yang mempengaruhinya kan, karena nggak ada gaya gesekan. Berapa kecepatan balok ketika tiba di dasar bidang miring? Nah, syaratnya kan ada perbedaan ketinggian, yang benar kan? Yang pertama posisinya ketika di puncak bidang miring, yang kedua di dasar. Itu ada perbedaan ketinggian kan? Kemudian ditanyakan kecepatan, berarti kita gunakan konsep energi mekanik. Berarti kalau dari gambar ini posisi pertama kan, maka H1-nya yang 5 meter. Kemudian di sini sudah di dasar katanya kan, maka H2 sama dengan 0 kita. Terus ini ditahan. Itu mula-mula dalam keadaan diam. Satunya 0. Berapakah V2? Nah, itu katanya kan.
kita gunakan rumus hukum pusaran energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. Ini digambarkan biasa. P1 tambah UK1 sama dengan P2 tambah UK2. MG1 tambah setengah MC1 kuadrat sama dengan MG2 tambah setengah MC2 kuadrat. Ya, maksudnya nggak bilang, tulis saja MG10 H1 5 tambah setengah M0 kuadrat sama dengan MG H2 nya 0 tambah setengah M2 kuadrat. Coret M. Nah, jadinya 50, ini 0 ya. Sama ini pun 0, jadi setengah P2 kuadrat. Terus P2 kuadrat sama dengan 100. P2 sama dengan akar 100. P2 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi penyelesaian kalau diambil. Kalaupun nanti H1 itu nggak diketahui misalnya kan, tapi diketahui misalnya sudut sama panjang ini misalnya gitu ya, H1 nggak ada. Nah, bisa kita hitung H1 nya, bisa pakai konsep trigonometri. Itu ini sudut berarti ini depan sama miring. Oke, sini. Contoh ketiga, ada sebuah benda, ya bendanya cuma satu, kemudian ada perbedaan ketinggian. Posisi pertama pada ketinggian 5,6 meter, kemudian yang kedua berada pada ketinggian 1 meter di posisi B. Apalagi nih, bila laju bola di A sama dengan 6 meter per sekon, berapakah laju benda di B? Dia menanyakan V di B. EM1 sama dengan EM2, tetap pakai itu kan, karena bendanya cuma satu, ada perbedaan ketinggian, ditanyakan kecepatan ataupun energi. Kali ini dia nanya kecepatan. Ini dijabarkan berarti ya. Ustazah nggak usah tulis lagi ya, langsung aja Ustazah ke MG-nya, MGH-nya. Berarti M nggak tahu, G-nya 10, H1 tadi 5,6. Tambah setengah M, V1-nya 6. 6 kuadrat 36. Sama dengan M, G, H2-nya 1 tambah setengah M, V2 kuadrat. Nah, habis ini kita coret M-nya. Biasa M. Maka tinggal ini pun bisa dicoret kan? Jadinya 56 ini tambah 18 ya. 10 tambah setengah V2 kuadrat. Maka ini 56 tambah 18, 5674 ya. 74. Ini jadinya kurang 10 kan, pindah ruas, setengah V2 kuadrat. Setengah V2 kuadrat sama dengan 64. V2 kuadrat sama dengan 128. V2 akar 128. 128 itu berapa ya? 128 bisa nggak dikecilin ya? Tapi coba kita lihat optionnya dulu. Ada di optionnya, berarti jawabannya yang ini. Kalau mau disederhanakan bisa juga nih ya. Kalau 4 kali berapa nih? 4 kali 32 ya. Berarti 2 akar 32. V2, 32 itu kan 2 akar 5 kan? Bukan. 2 akar 4 lah. 4 akar 2. Berarti V2 8 akar 2 meter per sekon. Kalau mau disederhanakan lagi dalam menyederhanakan tanda akarnya. Tambahan suatu soal nomor 53 dari buku. Sebuah balon bermassa 2 kg dari keadaan diam meluncur pada bidang miring juga kan. Posisinya ada dua, yang pertama di A dengan ketinggian 4 meter, di B 2 meter. Berapakah energi kinetik ketika balon sampai di B? Nah, dari 3 soal yang saya bahas barusan itu masih membahas mengenai kecepatan aja kan, kita belum ada membahas soal jika ditanyakan energi. Sebenarnya konsepnya sama aja, cuman bedanya ketika menggunakan persamaan ini EM1 sama dengan EM2 ini, ya sudah tulis aja EM1 sama dengan EM2 gitu. Kita gambarkan ya, berarti posisi pertamanya kan di A,
M-nya 2, bilangnya, B-nya 10, H-nya 4. Oke, P-nya setengah kali 2, P-nya dari keadaan dia, makanya maka 0 kuadrat. Sama dengan yang di B, M-nya 2, B 10, H-nya 2. Nah, tambah yang ditanyakan kan energi kan, energi ketika sampai di B. Jadi ini nggak perlu kita jabarkan rumusnya, tetap aja tulis SK 2. Gitu ya, barulah kita gunakan. Ini menjadi kita hitung 80 ya, jadi 0 kan, karena kalinya 0 sama dengan 40 tambah SK 2. Kan berarti SK 2 sama dengan 40 joule. Ini yang B. Yang nomor 42 ini. Pertanyaannya, perbandingan energi potensial dan energi kinetik ketika berada di M. Berarti dia menanyakan perbandingan EP per EK untuk di B. Berapakah perbandingannya? Kayak gitu kan. Nah, kan ada dua posisi juga nih, bendanya cuma satu, terus ditanyakan kecepatan atau energi. Berarti masih menggunakan konsep EM. Nah, ketika di M ini, apa energi yang bisa kita ketahui langsung? Bisa ada ketinggian kan? Berarti kita bisa mengetahui berapa EP-nya. Nah, jadi EP si B itu adalah MGH kan rumusnya. M nggak tahu, B-nya adalah 10, H-nya si B sepertiga H. Ini gitu kan? Sepertiga. Nah, tapi ini EP-nya si B. EP-nya di B. Berarti EP-B sama dengan berapa nih? 10 MH per 3. Benar gitu kan? Nah, kita simpan dulu si EP-B ini. Baru kita hitung EK lagi. Kan EP udah dapat, berarti kan EK-nya lagi. Pakai energi mekanik, M1 sama dengan M2. E1 nya maksudnya ini. Posisi awalnya. Terus M1 M, G, H1 nya H, nah tulisnya H. Ditambah setengah M, dilepaskan dari puncak, berarti asumsinya mula-mula di dalam keadaan diam, 0 kuadrat. Terus EPB, masukin EPB yang ini kan 10 MH per 3 tambah IKB. Samaannya ini menjadi 10 MH tambah ini 0 kan, nah nggak salah ditulis ya, sama dengan 10 MH per 3 tambah EKB. Ini kan udah sama kan, sama-sama MH. Berarti EKB sama dengan 10 MH dikurang 10 MH per 3. EKB sama dengan, sama kan per 3 deh semuanya kan, per 3. Berarti ini 30 MH kurang 10 MH. Maka EKB sama dengan 20 MH per 3. Dapat kita B. Balik ke sini lagi, kita menggunakan perbandingannya. Di sini jelas di sini. Berarti EKB per EKB itu ini tadi kan 10 MH per 3, 10 MH per 3 per EKB 20 MH per 3. Ini kan. Habis itu cariin sama-sama MH-nya posisi di atas kan garis karet, 3 kan sama-sama di bawah garis karet. Nah, 12, maka jawabannya 1/2. Jadi yang mana?